Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik, terus rajin belajar di rumah dan jaga kesehatan. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa membaca surah Al-Fatihah diikuti oleh doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, untuk pelajaran akidah akhlak untuk kelas 6, untuk video ini kita akan mempelajari tentang kalimat thayyibah istighfar. Tapi sebelum itu, di kelas sebelumnya kalian pernah mempelajari kalimat thayyibah selain istighfar. Dan pasti kalian masih mengingat apa pengertian kalimat thayyibah ini. Apa tujuan kita mempelajari pelajaran satu ini? KD-nya atau kompetensi dasarnya siswa diharapkan mampu memahami makna dan ketentuan istighfar. Jadi, sebagai manusia biasa, pasti kita pernah melakukan sebuah kesalahan. Dalam ajaran agama Islam, kita diajari beberapa kalimat thayyibah yang biasanya kita baca sesuai dengan kondisi atau keadaan tertentu. Contohnya, ketika kita mendapatkan sebuah nikmat dari Allah, maka kita diajarkan untuk mengucapkan kalimat hamdalah yang berbunyi Alhamdulillah. Begitupun ketika kita melakukan sebuah kesalahan, maka kita akan membaca kalimat thayyibah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang kalimat thayyibah istighfar. Tapi sebelum itu, mari kita mengingat apa pengertian kalimat thayyibah. Jadi kalimat thayyibah artinya kalimat atau ucapan yang baik yang diucapkan pada waktu tertentu. Contoh, ketika kita ingin mengawali sebuah pekerjaan, maka dalam ajaran agama kita diajarkan untuk membaca basmalah. Begitupun ketika kita mendengarkan sebuah, apakah berita buruk itu menimpa kita atau orang-orang di sekitar kita, maka kita dalam ajaran agama Islam disuruh membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan mengucapkan kalimat thayyibah, kita menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala cobaan dan rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan bertawakal atau berserah diri. Arti kalimat thayyibah istighfar. Istighfar merupakan kalimat thayyibah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah lafalnya dalam bahasa Arab. Pasti anak-anak atau murid sekalian sering mengucapkannya. Astaghfirullahalazim. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah, Tuhan yang Maha Agung. Kalimat istighfar diucapkan pada saat melakukan kesalahan, baik yang kita sengaja maupun tidak disengaja. Nah, sebagai manusia biasa, berarti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kekeliruan atau dosa, baik kepada Allah. Jadi ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah, maka itu akan terhitung sebagai dosa, maupun kepada manusia atau makhluk lainnya. Allah Maha Pengampun dan Maha Pemaaf, selama hamba itu mau bertobat kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 25 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yaqbalul taubata an ibadihi wa ya'fu anisy-syai'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kapan waktu mengucapkan kalimat istighfar?
Yang pertama, ketika kita melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kewajiban kita, sholat tepat waktu, puasa, dan sebagainya. Jika kita melalaikan, segera memohon ampun dengan mengucapkan istighfar dan segera melaksanakan kewajiban tersebut. Kedua, melakukan kesalahan atau mengerjakan tugas atau PR-nya, membantah orang tua atau marah pada teman sekelasnya atau teman bermainnya. Ketiga, kita berdoa dan berzikir. Nah, ini yang paling sering kita lakukan ketika kita habis sholat, biasanya kita akan berzikir. C. Manfaat gemar bertobat dengan membaca istighfar. Di antaranya sebagai berikut. 1. Menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mensucikan diri dari dosa yang telah kita perbuat. 3. Menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna. 4. Pahala berlipat di akhirat kelak. 5. Mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat kebaikan. Nah, sekian dulu video pembelajaran untuk hari ini. Karena waktu kita terbatas, saya harap anak-anak sekalian atau murid sekalian rajin membaca buku akidah akhlak yang kalian sudah beli di sekolah atau paket dari sekolah demi menambah wawasan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.